Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap pelayan penuh waktu dan penatua gereja mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat. Selamat tahun baru juga bagimu, Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat layak jika kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya. Kita bisa menutup lembaran tahun yang telah berlalu dan melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2026 ini. Kita telah melewati setiap perjalanan, pergumulan, air mata, dan sukacita sepanjang tahun yang lalu. Tidak ada satu langkah pun yang kita lewati tanpa campur tangan Tuhan. Kini kita memasuki tahun yang baru. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana dan tanggung jawab, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan di gereja. Kita senantiasa membutuhkan kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara kita di setiap waktu dan tempat. Atas penyertaan dan pemeliharaannya, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang membawa kita memasuki tahun 2026 yang penuh berkat ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah kepercayaanku. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah berkata, hanya akulah Allah. Tidak ada yang memberi berkat selain aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun 2026 ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun yang baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 65, Tahun yang Baru Bagiku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menutup lembar tahun yang telah berlalu dan melangkah memasuki tahun yang baru ini, marilah kita merendahkan diri dan mengingat segala dosa dan kegagalan kita. Seringkali dalam perjalanan hidup kita meragukan kuasa dan janji Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengharapkan pertolongan manusia yang kuat dan melupakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan pengharapan sejati. Kita lalai hidup sesuai firman-Nya dan tidak berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki. Kita sering mengabaikan kesempatan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Kita terlalu banyak bicara tetapi kurang dalam perbuatan. Kita terlalu menghakimi tetapi tidak menjadi teladan. Kita kurang memberi hati kepada Tuhan dan gereja-Nya. Kita juga kurang memberi perhatian kepada orang tua, kepada anak, dan kepada sesama. Ketika ada bencana, kita diam dan tidak bertindak. Kita tidak peduli pada persatuan. Kita bukan orang yang membagi sukacita, bukan yang membawa damai, dan juga bukan yang menebar iman melalui perbuatan. Malah kita sering membuat kecewa, patah hati, dan rasa cemas ke tengah hidup orang lain. Tuhan, kami sungguh lalai di hadapan-Mu. Mengingat semuanya itu, kami sungguh menyesal dan mengaku dosa kami. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Sekalipun dosamu merah seperti buah kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku ketika insafmu cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Persekutuan kita di tahun 2026 ini mengajak kita untuk berpaling sejenak ke belakang ke tahun 2025 yang sudah kita tinggalkan. Banyak beban dan tantangan yang sungguh berat, bahkan menakutkan, telah kita lewati. Mengingat itu, kadang kita merasa cemas melangkah di tahun yang baru ini. Kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Semua masih tersembunyi. Berjalan tahun, berganti zaman, hati manusia juga ikut berubah. Tentu akan semakin berat apa yang akan kita hadapi. Kita tidak bisa merasa nyaman dan tenang melihat kondisi masyarakat yang semakin tidak saling peduli. Mari jangan andalkan mata dan pikiranmu, kekuatanmu sendiri tidak membuatmu damai. Sebab itu, andalkanlah Tuhan, percayalah pada kuasa Tuhan dalam melangkah. Rendahkan hati, akui kelemahan, undanglah Tuhan hadir dalam hidupmu. Melalui persekutuan di awal tahun 2026 ini, kita harus katakan, kita tidak bisa sampai di tahun ini tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itulah yang hendak kita saksikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Melihat dari apa yang terjadi pada tahun yang lalu, kita bisa menduga lebih banyak tantangan yang kita hadapi di tahun ini. Manusia semakin tidak peduli karena kasih semakin surut dan hampir hilang. Hati manusia semakin jahat. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, saat ini pengajaran iman dan pengajaran moral semakin jarang dan berkurang. Juga semakin sedikit orang yang bisa diteladani. Pengajaran di tengah keluarga kurang diperdulikan karena tuntutan pekerjaan dan kesibukan lain. Orang tua terlalu letih, banyak keluarga yang menderita karena kurangnya perhatian dan pengajaran iman di tengah keluarga. Melihat kondisi tersebut, Gereja HKBP menetapkan tahun 2026 adalah tahun transformasi yang didasarkan pada Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dengan tema pengajaran iman di tengah keluarga. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Kuatkanlah jiwamu, sebab Allah yang punya engkau. Sungguh-sungguhlah tunduk dan melakukan firman Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan, sebab jika hanya dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu menghadapi tantangan zaman, saksikanlah imanmu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam hati yang tunduk, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di ibadah tahun baru 2026 ini, yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Kita membaca secara bergantian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik bersuling nan merdu.
sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru bagi kita semua. Khotbah tahun baru pada awal tahun ini yang disampaikan oleh Epurus HKBP Pendeta Victor Tinambunan MST akan saya sajikan kepada kita semua, dan mari kita awali dengan membaca nas khotbah untuk awal tahun ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 1 hingga ayat 6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh syukur kami mengucapkan selamat tahun baru. Terpujilah Allah yang di dalam kasih-Nya menyertai kita melangkah ke tahun yang baru. Waktu terus bergerak, tetapi kasih Tuhan tidak pernah menua. Setiap embusan napas yang kita hirup hari ini bukan sekedar tanda bahwa kita masih hidup, melainkan undangan untuk mensyukuri kehidupan. Kehidupan yang terus diperbarui oleh kasih yang tak pernah habis. Pada minggu akhir tahun gerejawi yang sekaligus peringatan orang meninggal 23 November 2025 yang lalu, kita mendengar diwartakan nama saudara-saudari yang telah dipanggil Tuhan. Ya, kita masih mendengar nama yang diwartakan. Nama kita belum disebut atau diwartakan. Apa maknanya bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup hingga tahun yang baru ini? Mari kita renungkan 3 hal sederhana tetapi mendalam. Pertama,
Kiranya kita menjadi sahabat penghibur dan penolong bagi mereka yang sedang berduka. Tidak ada kata yang mampu menutup luka kehilangan, tetapi di dalam kesediaan kita untuk hadir dan mendengarkan, kasih Allah dapat dirasakan orang lain. Kedua, sadarlah bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, bukan prestasi kita. Kita hidup bukan karena kemampuan diri kita sendiri, melainkan karena Allah senantiasa bekerja di dalam dan melalui kita di tengah dunia yang sedang belajar untuk sembuh dan pulih ini. Ketiga, kita jalani tahun ini bukan dengan rasa takut dan kecemasan akan masa depan, tetapi dengan hati yang belajar percaya. Pengenalan akan Allah bukanlah sekedar mengetahui kehendaknya, melainkan berjalan bersamanya dalam segala situasi. Tahun baru bukanlah halaman kosong untuk kita isi sesuka hati, melainkan undangan untuk menulis dan mengisinya bersama Allah, Sang Penulis hidup, yang dengan lembut menuntun kita dari hari ke hari. HKBP menetapkan pelayanan tahun 2026 pengajaran iman di tengah keluarga. Amsal 3 ayat 1 hingga 6 adalah salah satu bagian paling terkenal dalam kitab Amsal. Bagian ini merupakan seruan seorang ayah yang mewakili hikmat kepada anaknya sebagai murid pembaca untuk tidak hanya mendengar tetapi menghidupi ajaran hikmat. Perikop ini bermuara kepada kepercayaan mutlak kepada Tuhan dengan janji-janji berkat yang mendalam seperti panjang umur, damai sejahtera, dan penerangan jalan hidup. Dalam momen seperti ini, firman Tuhan dari Amsal 3 ini bukanlah peta kehidupan yang memberitahu setiap detil masa depan. Bukan. Melainkan undangan untuk berjalan bersama Allah dengan hati yang percaya. Mari kita renungkan 3 hal yang menolong kita untuk mengenali karya Allah yang meluruskan jalan kita. Pertama, Allah yang menyertai hati, bukan sekedar langkah, ayat 1 dan 3. Penulis Amsal mengingatkan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Dalam tradisi Ibrani, hati atau lev bukan hanya tempat perasaan, tetapi merupakan pusat seluruh eksistensi manusia, tempat Allah bersemayam, tempat keputusan moral dan kasih bertemu. Ketika Tuhan meminta kita menjaga hati, itu adalah ajakan untuk memelihara relasi dengan Allah di ruang terdalam hidup kita. Kita hidup di tengah zaman yang mudah mencuri hati. Anak-anak mudah dicekam oleh tekanan sosial, bullying, perbandingan di media digital, dan rasa kecemasan yang berlebihan. Orang tua kerap kelelahan oleh beban hidup, merasa kewalahan dalam mendidik anak-anak, dan risau dengan ketidakpastian ekonomi. Hati sering kehilangan arah, bukan karena Tuhan pergi, tetapi karena kita terlalu sibuk mendengarkan suara lain. Menjaga hati berarti membiarkan Allah tinggal di dalam ritme hidup kita yang riuh ini. Itu berarti perlu menenangkan diri sejenak di tengah bisingnya notifikasi. Membuka Alkitab sebelum membuka media sosial, atau sekedar mengucap syukur sebelum tidur.
Dalam keheningan itulah Allah meluruskan batin kita sebelum Ia meluruskan jalan kita. Yang kedua, dalam ayat 5-6, Allah yang membentuk jalan di tengah kelokan hidup. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman ini tidak menjanjikan hidup yang lurus dan mulus. Ia berbicara tentang Allah yang hadir di setiap kelokan. Allah yang menyertai, bukan yang hanya menunggu di garis akhir. Dalam konteks Israel, bangsa itu baru pulih dari luka sejarah, kehancuran, pembuangan, kehilangan rasa percaya. Janji pemulihan dari Tuhan datang bukan dengan kekuatan militer atau kejayaan istana, melainkan dengan kesetiaan dan pengakuan iman dari hati yang retak. Demikian juga kita hari ini. Ada anak muda yang kehilangan arah karena gagal kuliah atau pekerjaan. Ada orang tua yang khawatir dengan masa depan anaknya. Ada keluarga yang berjalan di ujung perpecahan. Tetapi Tuhan tidak meluruskan jalan dari luar, melainkan Ia menata arah dari dalam hati kita. Allah bukan saja tangan yang mengarahkan, tetapi sahabat yang berjalan bersama. Ia tidak menghapus liku-liku hidup, tetapi menjadikan setiap liku sebagai ruang untuk kita mengenalnya. Kadang Tuhan meluruskan jalan kita bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan menata ulang pandangan kita terhadap kehidupan. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Relasi dengan Allah selalu berbuah dalam relasi dengan sesama. Spiritualitas sejati tidak pernah terpisah dari hubungan kemanusiaan. Maka tanda bahwa Tuhan sedang meluruskan jalan hidup seseorang bukan hanya keberhasilan pribadi, tetapi damai dalam relasi, di rumah, di tempat kerja, di antara sesama. Tahun ini, biarlah keluarga menjadi ruang di mana kasih Tuhan bertumbuh. Rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sekolah iman pertama. Disitulah anak belajar berdoa, belajar bersyukur, belajar mengasihi, dan karakter ditempa. Bagi para orang tua, mungkin waktunya untuk mendengarkan anak dengan hati, bukan sekedar memberi nasihat tanpa panutan. Bagi para remaja dan pemuda, mungkin ini waktunya untuk tidak menilai diri hanya dari jumlah like and followers, tetapi dari kasih yang nyata dalam tindakan. Bagi setiap pasangan suami istri, biarlah tahun ini menjadi perjalanan untuk saling mengampuni, saling meneguhkan, bukan saling menuntut. Dalam 5 tahun terakhir, saya terus mendorong anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda agar memiliki 3 tinggi dan 1 rendah. Tinggi yang pertama, tinggi iman. Tinggi yang kedua, tinggi ilmu pengetahuan. Tinggi yang ketiga, tinggi perbuatan baik. Dan 1 rendah, yaitu rendah hati. 3 tinggi dan 1 rendah ini bukan hanya sekedar moto, tetapi panggilan hidup. Ini menggambarkan sebuah perjalanan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meluruskan jalan bukan hanya agar kita sampai kepada tujuan pribadi, tetapi agar kita sampai kepada sesama, kepada kehidupan yang damai dan saling memulihkan. Mari kita tanamkan dalam hati, tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Jangan cepat menyerah. Kita tidak perlu tahu semua jawaban, cukup tahu bahwa Allah memegang kendali dan menuntun arah. Kita tidak perlu kuat setiap saat, cukup tahu bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita.
Dan ketika kita tak lagi mampu berdiri, tangannya yang kuat akan mengangkat kita kembali. Tahun 2026 akan kita jalani bersama dengan iman dan pengharapan baru. Mungkin ada hal yang menunggu di depan, tugas yang berat, pergumulan ekonomi, kesehatan, relasi keluarga, atau pelayanan. Tapi kita percaya, Allah yang memimpin kita sampai di sini adalah Allah yang akan menuntun kita ke depan. Mari kita sambut tahun yang baru ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Bukan dengan keluhan, tetapi dengan ucapan syukur. Setiap hari yang baru adalah halaman kosong yang Tuhan percayakan untuk kita isi dalam tuntunannya. Dengan kasih, kerja sungguh, dan doa. Untuk itu, dari kedalaman hati, mari kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Aku percaya kepadamu, ya Allah. Aku akan menjalani tahun 2026 dengan sukacita dalam penyertaan-Mu. Jadikan hidupku berkat bagi sesama. Tuntun langkahku agar seturut kehendak-Mu. Bila jalanku berliku, luruskanlah dengan kuasa kasih-Mu. Pakailah hidupku mewariskan kepada generasi berikut mata air, bukan air mata. Dalam segala hal, aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Amin. Piaraja Tarutung, 1 Januari 2026. Epur KBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MSD. Kita berdoa. Terima kasih, ya Allah, atas janji-Mu yang pasti. Penyertaan-Mu lah yang membuat kami hidup dengan optimis menjalani tahun 2026 ini. Sebagai manusia, kami khawatir akan apa yang akan kami jalani. Jalan yang penuh liku, penuh tantangan. Tapi itu bisa kami lalui bersama dengan Tuhan yang memberi hikmat kepada kami, kekuatan kepada kami. Bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, gereja-Mu, marilah kami, Tuhan tuntun bersama menjalani hidup ini benar dan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahunmu tidak akan berakhir, dan harimu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setiamu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puja Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami. Tuhan selalu berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang-orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon, seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak di antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setiamu, dan dengan segala rendah hati kami memohon, kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam tiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.